Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan yang kami terima. Kami mengucap syukur buat istirahat kami semalam. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami bersyukur untuk setiap tarikan dan hembusan nafas yang kami rasakan Tuhan. Sungguh Engkau baik. Dan kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan kami bisa ada dalam rumah Tuhan. Sungguh sebuah kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Karena itu Tuhan kami mau menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Membawa pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau menjamah kami semua. Dan kami khususnya Bapa yang akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu jadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum hadir. Mari Tuhan Kau yang mempercepat langkah kaki mereka sehingga mereka bisa hadir bersama-sama beribadah dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami mematahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang hadir dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat pujian pengagungan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam
Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Tuhan, Engkau baik di dalam segala hal. Kami merasakan kasih-Mu bagi kami Tuhan, kebaikan-Mu. Mari kita senangkan lagu Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, sungguh besar. Oh, 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 sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah
Sungguh indah. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri karena kita tidak bisa bersalaman. Paling enggak kita bisa lambaikan tangan. Halo. Jumpa lagi, kita bersyukur. Pagi hari ini kita merasakan bahwa Tuhan baik, amin. Kita bukan hanya melihat, tapi kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Dia. Mari bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memelihara selamanya. Haleluya, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Dia Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Haleluya, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Haleluya, selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang baik. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Bahkan sekalipun kami harus melalui lembah kekelaman, kita tidak akan takut karena Tuhan menyertai kita, amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih Tuhan, dari kasih. Sekalipun melewati lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Engkau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Oh, tak pernah Kau lepaskan dari kasih, dari kasih. Sekalipun kami harus melewati lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Oh, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu, oh,
kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang dapat kemurahan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau telah pelihara kami sepanjang minggu, sepanjang hari. Dan kami ada dalam rumah-Mu semata-mata karena kasih sayang yang daripada Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu bukan bertemu dengan saudara, keluarga, batu karang, tapi kami bertemu dengan Tuhan. Jiwa kami haus, jiwa kami lapar, bagai rusa merindukan sungai. Berikan air dari surga supaya kami dipuaskan melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang kecil, hanya alat-Mu saja Tuhan. Berikan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kami. Kalau kami sudah mengerti, kami semakin diteguhkan. Bapa ngiring Tuhan, ada pengharapan, ada kebangkitan, hidupnya kekal lekat dengan Tuhan. Dan kami tidak takut dengan hidup yang kami jalani. Satu perkara, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Maka pada pagi hari kami serahkan beban kami, pergumulan kami, masalah kami semua kepada Bapa di surga. Amin. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mendengarkan doa pribadi, dan kami boleh berpisah, dan kami boleh besok pagi bekerja dengan kemenangan pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami tolak, kami usir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menampung kebenaran firman-Mu. Semua yang cinta Dia katakan Shalom. Shalom. Saya sengaja pakai ini ya. Jadi kalau saudara mau ya ambil belakang, ganti ruginya 20.000 puji Tuhan, 15.000 puji Tuhan, 10.000 puji Tuhan, 5.000 puji Tuhan. Nggak ada uang, ambil ya. Ini sempit. Nanti yang bayar gereja, kekurangannya gereja ya. Jadi saudara jangan malu, jangan ya, jangan gengsi, jangan kita merasa toh nggak punya uang pun nanti gereja yang bayar ya. Ini sangat baik. Maka saya kan jadi bingung sendiri ya. Kalau babi ini masih mendingan gitu masih ya. Dan ya saya berusaha saudara perhatikan firman Tuhan. Kalau saya catat ya, catat firman Tuhan karena saya kalau baca cepat gitu ya, cepat supaya ngejar waktu gitu intinya. Cepat ngejar waktu, saudara ngerti, catat, baca lagi di rumah. Oh iya. Jadi kita ngerti dengan baik ya. Jangan kata kita pulang nggak ngerti kan kurang baik ya. Saya juga berdosa di hadapan Tuhan ya. Berdosa bersaudara, saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Kalau ngerti, manggut ya. Oke. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari hal kebangkitan. Kalau kemarin saya menyampaikan firman Tuhan iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Hikmat itu nanti bulan depan ya. Hikmat itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti kita akan mengerti ya. Iman, hikmat dan iman. Nanti sudah selesai ini. Hikmat dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kok punya hikmat kok begini jadi ngerti ya. Supaya kita ngerti kan jadi orang yang cerdas. Gak sembarangan hidup ini. Kenapa sembarangan agak ngerti. Ya kalau kita ngerti kan oh iya. Kita buat kita sendiri ya. Kita ingin hidup panjang, diberkati Tuhan, rumah tangga kita, dan kita menikmati kasih yang dari Tuhan. Ya, nah, hikmat itu penting dalam hidup kita ini. Maka kita kalau punya hikmat, kita ngerti dengan baik, timbullah kecerdasan, sebagaimana Yesus cerdas, kita cerdas, dan iman itu tidak membabi buta gitu ya. Imannya nggak babi buta. Sebagaimana Mazmur 91 ayat yang kelima ya, ayat 5, ayat 6 ya. Tetapi Mazmur 1 ayat 1 ayat 4 ayat 5, 6, 10, 11 ya. Sekalipun kita berjalan Tuhan tetap melindungi ya, tapi jangan terkaku dengan ayat ini tapi hidup kita sembarangan. Kenapa sembarangan? Enggak punya hikmat ya. Sebagaimana katakan, saya percaya dalam nama Yesus saya akan bisa berjalan di Gadaulia. Ternyata enggak. Kenapa? Enggak pakai hikmat. Kenapa enggak pakai hikmat? Tuhan suruh enggak? Nah, kok Tuhan suruh lain ya. Jadi pengertian, pekah. Makanya kita menjadi anak Tuhan yang cerdik. Nah, kalau pemerintah mengajar kita untuk kita katakan lebih tepat
protokol kesehatan mengajar kita cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ya, intinya untuk kesehatan kita, ya jaga. Nah, kalau kita sudah mengerti dengan baik, ada hikmat, semua kan demi kebaikan kita. Sebagaimana Roma 13 ayat 4 kemarin ya, demi kebaikan buat kita. Ya, saya senang kebaikan kita. Ya, dan kebaikan kita. Makanya kita punya hikmat gak sembarangan. Jadi ada hikmat, iman kita nggak babi buta. Oh iya, oh iya. Kemarin ada suatu kata terpleset ya. Saya menyampaikan firman Tuhan dalam Keluaran 30 saya sebut 20. Keluaran 30 saya sebut 20. Keluaran 30 saya sebut 20 ayat 21. Ya, cuci tangan, cuci kaki. Ya, kalau nggak lakukan mati ya, masuk dalam bait Allah atau melayan bait Allah. Ya, mestinya Keluaran 30 saya sebut 20. Ya, dan juga ketika Yosua merintahkan menyeberang sungai Yeriko. Karena pikiran saya pada Yeriko ya, pada pasal 6 bukan sungai Yeriko tapi sungai Yordan. Saya minta maaf ya, nanti padannya ngacok khotbahnya ya. Jadi pasal yang bukan pasal 3 tapi pasal 3 bukan sungai Yeriko tapi sungai Yordan ya. Jadi ada jarak Tabut dengan umat Israel, ada jarak 2000 hasta ya. Kalau bila mana umat Israel tidak taat, nggak jadi mujizat. Makanya ketaatan itu penting. Banyak terjadi kalau taat terjadi mujizat ya, bangsa Israel. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sebagaimana kita masuk perjamuan suci dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56 dikatakan kalau kita makan perjamuan suci, firman Tuhan katakan kita akan mengalami kebangkitan, hidup yang kekal dan Tuhan di dalam hidup kita ya. Kebangkitan, hidup yang kekal dan Tuhan di dalam kita. Nah, makanya perlu kita dekat dengan Tuhan sebagaimana 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Kalau kita lekat dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Arti lekat. Bagian hubungan suami istri yang gak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita lekat dengan Tuhan, makanya kita makan macam ini periksa diri kita. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan terus gitu ya, nggak nyimpen dosa gitu. Jadi indah sekali. Jadi lekat. Jadi selalu lekat dengan Tuhan. Ingat, terang dan gelap nggak mungkin bersatu. Jadi kalau kita hidup terang, ya terang kita enak. Ya, hidup kita diberkati Tuhan. Nah, sekarang saya menyampaikan Tuhan tentang kebangkitan. Kebangkitan ini ya, pasti kebangkitan orang mati, bukan orang hidup ya. Kebangkitan. Yang pertama kita perhatikan firman Tuhan. Kebangkitan. Dalam Yesus ada kebangkitan ya, dalam Yesus ada kebangkitan. Rasul 4 ayat yang ke-2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati ya. Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang banyak ini menentang Petrus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbahnya bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Jadi kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan ada kebangkitan. Setelah meninggal bangkit gak? Oke, yang kedua dikatakan ada kebangkitan juga bagi orang mati, sama juga ya. Berarti ada kebangkitan bagi orang mati. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 15. Perhatikan firman Tuhan. Tetapi andai kata ya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia. Saya khotbah untuk apa, kata Paulus? Untuk apa saya menyampaikan tentang Yesus? Sebab Yesus mati gitu ya. Tapi ada kebangkitan, maka sia-sia pemberitaan. Dan sia-sia jugalah kepercayaan. Jadi kalau kita ikut Kristus, kita nggak dibangkitkan untuk apa? Makanya ayat 15-nya, coba perhatikan. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa. Berarti Paulus ini bohong gitu. Paulus bohong terhadap Allah gitu ya. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah atau Allah atau Bapa telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkannya, berarti kami bohong. Sebab firman Tuhan harus benar. Makanya firman Tuhan kebenaran.
firman Tuhan harus benar, ya. Tapi kalau tidak benar, bohong. Ya, doakan saya ya. Saudara berdoa buat saya. Ya, jangan sampai nyampaikan firman bohong, itu nggak baik, jahat. Nah, jadi firman Tuhan jelas bahwa Yesus bangkit. Di dalam Yesus, ya, bagi orang yang mati ada kebangkitan. Yang kedua, yang ketiga kan Rasulah 4:24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan pada Allah. Di dalam Yesus ada pengharapan. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ya, baik orang yang benar, ya, maupun orang yang tidak benar. Ada kebangkitan. Baik yang nggak benar, ada juga kebangkitan. Nah, ada kebangkitan. Makanya kita juga untuk mengenal kebangkitan, kita juga harus mengenal tentang bagaimana pribadi Kristus. Di dalam Yesus ada kuasa. Itulah disebut kuasa kebangkitan. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, jadi Paulus menyampaikan kepada sidang di Filipi, sidang Filipi, aku menghendaki kamu. Kenapa? Mengenal Yesus, ya, dan kuasa kebangkitannya. Jadi bukan mengenal Yesus secara sekedar gitu ya, tapi mengenal secara dalam. Ya, tentang apa? Kuasa kebangkitannya. Ya, kuasa kebangkitannya. Kita mengenal Yesus, pribadi Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Ya, kuasa kebangkitannya. Bicara baik sudah kita mengenal, tapi kita lebih mengenal dalam. Ya, Yesus memberi berkat, yang berikan rezeki, baik. Tapi kalau hanya itu, hanya urusan di perut, urusan di dunia. Tapi kita bicara urusan yang akan datang. Bintang mengenal apa? Tentang kuasa kebangkitan Yesus. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus. Ya, kuasa kebangkitan Yesus kita harus mengenal. Ya, mengenal Dia. Dia pemberi berkat, puji Tuhan. Dia penolong kita, puji Tuhan. Dia penggembala yang baik, puji Tuhan. Tetapi yang paling lebih kita mengerti hari ini, kita juga harus mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, perhatikan ayat 11-nya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi bukan saja Paulus Yesus dibangkitan, dia juga harus mengalami kebangkitan. Dan saudara juga harus mengalami kebangkitan. Sebagaimana tadi minggu kemarin makan pejama suci, makan tubuh dan darahmu, kata Yesus, aku akan membangkitkan. Jadi akan membangkitkan. Misalnya Tuhan izinkan kita matilah gitu ya. Ya, sebab saya harus menyampaikan firman ini. Kalau saya tidak menyampaikan firman ini, saya berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak tahu hidup. Ya, saya nggak tahu persis. Ya, tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kapan datangnya saya nggak tahu. Ya, kapan Tuhan Yesus datang saya nggak tahu. Tapi tanda-tanda kedatangannya sudah tahu. Nah, dengan situasi kondisi yang kita lihat hari ini, virus corona, ya, saya merenungkan kemarin sama Pak Sarya jalan Pak Daniel ya, iya kita itu secapa itu bukan apa badannya orang loyo-loyo, itu calon perwira, dia pasti tiap hari olahraga, nggak mungkin jalan kaki nggak mungkin, itu pasti didikan militer itu keras ya, keras didiknya supaya namanya menjadi perwira pasti. Tapi saya bingung kok Pak Sarya bisa kena virus. Saya mikir, ya, saya pikir berdua-duaan. Iya padahal ya, dia bukan orang yang sembarangan. Kecuali sembarangan hidup. Dia namanya militer didik secara benar-benar didik yang bagus. Tapi kena virus saya kaget tuh, bingung. Nah ini saya nggak tahu. Bahkan di Amerika satu hari bisa saya lihat 70.000. Bertambahnya 70.000 di Amerika. Nah, ini siapa tambah? Kita tidur di rumah, makan bangun, nggak mungkin. Kita harus keluar bekerja, cari nafkah untuk hidup kita, anak-anak kita.
Nah, di tengah-tengah dunia yang kita jalanin, bagaikan hidup bayang maut. Sebagaimana Mazmur 23 ayat 4, bayang lembah kekelaman. Betul-betul sadungin. Iya, lembah kekelaman. Nah, kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan izinkan, harus mengalami apa katakan mati. Nah, kemana? Setelah mati. Oh, kita harus ngerti. Enggak apa-apa masuk neraka, enggak apa-apa masuk surga, urusan Tuhan. Enggak bisa. Kita harus mengerti dulu. Kalau kita mengerti, kita mantap gitu. Ya, kalau kita ngerti, kita mantap. Saya ngiring Tuhan, saya ngerti. Oh, gini. Kita kata jadi orang yang cerdas. Jangan kata iya enggak dulu dong. Kritis. Otak kita juga jalan. Kita ngerti firman Tuhan dengan pikiran juga jalan. Bukan imam babi buta. Dengan ngerti kita ngerti. Oh iya. Kita semakin mantap dalam ngiring kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan Yesus datang. Nah, kalau Tuhan datang, kita mati. Setelah itu masuk neraka. Kita nggak ngerti. Nah, makanya dikatakan ada kebangkitan. Ada kebangkitan bagi orang yang mati. Ya, bagi ada orang yang mati, baik orang yang mati dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Baik yang mati dalam Tuhan maupun luar Tuhan, ada kebangkitan. Sebagaimana tadi. Ya, mengenal tadi ayat 11 enggak salah, apa Roma rasul-rasul. Ada kebangkitan. Nah, oke, yang kedua, kita perhatikan dunia orang mati. Ini dunia orang mati, perhatikan ya. Dunia orang mati atau dalam perjanjian Sheol ini perjanjian lama ya, sebut Sheol, artinya dunia orang mati. Kalau dalam perjanjian lama disebut Sheol, dalam perjanjian baru Hades disebut Hades gitu ya. Perjanjian lama Sheol, dunia orang mati. Nah, dunia orang mati tempat di mana roh dan jiwa orang mati berada sebelum penghakiman. Jadi tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita asal tanah, kembali tanah tubuh ini ya. Tapi roh dan jiwa ini, ya, roh dan jiwa ini satu, dikatakan di mana tempat orang mati berada sebelum penghakiman. Jadi sebelum penghakiman, begitu dia mati, dia berada di mana? Kita tanyakan, mintanya karena ngambang. Nah, melalui firman Tuhan kita akan terbuka mata kita. Ya, melalui firman Tuhan terbuka, bahkan kalau kita sudah mengerti, kita semakin diteguhkan. Di mana setelah orang mati? Setelah mati. Dan disebut ada dunia orang mati, tempat di mana roh dan jiwa orang mati berada sebelum penghakiman. Nah, saudara bisa lihat di dalam Lukas 16, catat saja Lukas 16. Ayat 20 sampai 31. Lukas 16 ayat 20 dan 31. Nah, di situ ada dua tempat. Ya. Ada dua hal yang ada dua tempat. Ya. Ada dua tempat, bukan hal menyenang, atasnya ada dua tempat. Ada dua tempat, yang satu yang menyenangkan tempatnya, yang kedua yang tidak menyenangkan. Jadi dunia orang mati ada dua tempat. Ada dua tempat. Maka kalau terang gelap, baik jahat gitu ya, berhasil gagal, ya pasti ada dua tempat. Tempat yang pertama katakan tempat yang menyenangkan. Yang satu tempat nggak menyenangkan. Ya, di dalam Lukas 16 jelas, Lazarus dengan orang kaya. Lazarus ini berada di tempat yang menyenangkan. Orang kaya itu berada di tempat yang tidak menyenangkan. Nah, coba perhatikan Lukas 16 ayat yang ke-22. Tempat yang menyenangkan. Kemudian matilah orang miskin itu, katakan Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ini pangkuan Abraham, tempat yang menyenangkan. Ya, tempat yang menyenangkan, tempat di pangkuan Abraham. Ya, dibawa oleh malaikat ke tempat di pangkuan Abraham atau tempat yang menyenangkan. Tetapi orang kaya ini bukan si orang kaya atau orang kaya masuk neraka, jangan salah. Orang kaya ini juga berada di tempat yang tidak menyenangkan. Ayat 24. Lalu orang kaya itu berseru, kata orang kaya, Bapak Abraham,
kasihlah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini tempat yang tidak menyenangkan, ya, dikatakan nyala api. Ya. Lalu ia berseru, katakan, ya. Lalu ia berseru, dikatakan tempat yang tidak menyenangkan, ya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini tempat yang tidak menyenangkan. Kalau Lazarus berada di pangkuan Abraham, tempat yang menyenangkan. Dan orang kaya ini berada di tempat yang tidak menyenangkan. Nah, di mana tempat tidak menyenangkan? Misalnya seorang ditahan polisi gitu ya. Ya. Dia berbuat dosa salah, ditahan polisi, tapi belum diadili. Polisi katakan, titiplah di penjara. Atau titipan dari kejaksaan. Tetap ya, seorang dititip kejaksaan berapa hari saya nggak tahu ya, berapa lama, bahkan titipan polisi. Ya, kenapa? Belum diadili. Tetapi dia sudah masuk penjara, sudah menikmati di penjara, sudah mengalami penderitaan, tapi belum diadili. Ya, masuk penjara dulu, karena dititip oleh kejaksaan atau polisian, masuk di kerangkeng gitu ya, di kerangkeng, namanya hidup yang menyenangkan. Saya pernah lihat ya, karena dulu kurang lebih sekitar 35 tahun lalu, waktu saya masih dagang, 30-40 tahun yang lalu, saya lupa ya tepatnya, mungkin 35-40 tahun. Nah, saya diizinkan Tuhan, saya karena ngirim barang, karena saya toko bahan bangunan, pemborong ini kontraktor pesan saya bak mandi dari Terasok gitu ya, dicetak, saya kirim sana. Untuk apa mau? RTM, penjara tentara di Kelapa II. Saya ingat, masih ingat ya, 40 tahun yang lalu gitu ya, 40 tahun paling. Nah, di sana saya lihat, oh iya, kecil, ya, tempat nggak menyenangkan, yaitu di penjara. Nah, ini tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi, ya, Lazarus di pangkuan Abraham, tempat yang menyenangkan. Ya, bisa disebut surga kecil, surga yang pertama. Ya, katakanlah bisa surga yang pertama. Kalau ini penjara. Nah, setelah nanti penghakiman, kalau ada penghakiman baru dihakimi. Nah, di sini katakan dunia hormati setelah dalam kebangkitan dan sebagaimana Daniel pasal 12 ayat 2. Perhatikan ya saudara, saya ngerti. Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, ya, telah tidur artinya telah mati, tidur disebut mati, ya, di dalam debu tanah, ya, mati dan pasti dikubur dalam debu tanah, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi sebagian untuk memperoleh hidup yang kekal. Ingat kan Yohanes pasal 6 ayat 54 ya, makan perjamuan suci, kebangkitan untuk memperoleh hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Inilah neraka. Ya, dia akan mengalami gitu. Ada pemisahan. Yang satu dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ingat kan Yohanes pasal 6 kemarin, untuk memperoleh hidup yang kekal dibangkitkan, tetapi yang satu dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, disebut neraka. Ya, jadi dibangkitkan kapan? Kalau lihat saudara Alkitab perikopnya akhir zaman. Nah, akan dibangkitkan. Ya, masih ada ketika ada kebangkitan gitu ya, pada akhir zaman. Sekarang sudah dekat kedatangan Tuhan, nanti ada akhir zaman diakhiri gitu katanya. Nah, perhatikan lebih jauh dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan
akan mendengar suaranya. Perhatikan suara Tuhan waktu sangkakala. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Saya ulang ya. Dan mereka yang telah berbuat baik, saudara saja enakan ya. Ya kok enggak enak kok saudara ya. Yang akan berbuat baik yang akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Bangkit dari kubur gitu. Ya. Untuk hidup yang kekal, saya ulang ya. Bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Dihukum. Bangkit tapi malam hukum. Nanti di pengadilan. Nah, sebentar ya, pengadilan. Nah, kemudian jauh. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepada Yesus, M besar ya. Aku tahu kata si Marta bahwa ia atau Lazarus ini akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Perhatikan ayat 25-nya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kata Yesus, akulah. Yesus ada kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, seorang itu akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya hidupnya. Sekarang kita ikut Yesus, kita percaya kita hidup. Artinya apa yang hidup? Roh kita hidup. Ya, perhatikan ya. Jadi kita percaya. Sejak kita percaya pada Yesus, roh kita hidup. Roh kita butuh makan. Itu pasti makan firman Tuhan ya, makan bukan capcay. Firman Tuhan yang membuat mendidik kita jadi dewasa. Ya kalau mungkin dewasa makanya keras gitu, didikan ya. Kayak sekarang menyampaikan firman dan pengajaran, didikan supaya dewasa. Ya, terus, nah hidupnya setelah meninggal tetap dalam pangkuan Abraham. Dan satu ketika dikatakan penghakiman, kita juga akan masuk dalam hidup yang kekal atau Yerusalem, langit dan bumi baru. Seperti itu. Nah, lebih jauh lagi. Ya. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lama-lamanya. Arti kekal. Percaya engkau akan hal ini? Nah, jadi kalau engkau percaya padaku, kata Yesus, ya, engkau akan hidup sekarang ini. Hidup, artinya pengertian ini hidup roh ya, bukan tubuh kita. Rohmu hidup dan engkau akan hidup selama-lamanya bersama dengan aku. Oh, gitu. Bersama dengan aku. Makanya bersama. Makanya alangkah baiknya ya. Kalau saudara kurang ngerti lain cerita ya. Tapi alangkah baiknya kalau meninggal dikubur, ya dikubur. Kalau saudara masih ragu, kurang ngerti, lain cerita ya. Alangkah baiknya. Kenapa dikubur? Yesus dikubur. Dan Alkitab mengatakan, ya orang mati dan akan bangkit dari kubur. Coba ayat 24, coba batikan. Ayat 24 coba, nggak salah tadi. Kata Marta katanya, ya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Perhatikan ayat 25-nya. Ya, jawab Yesus, akulah hidup. Karena siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perhatikan kembali, coba ya dalam kebangkitan dalam ya pada Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat 29. Ya. Ya, ini gimana? Ya, 28. Bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi dibangkitkan aku. Ya, alangkah baiknya kalau nggak ngerti lain cerita ya. Usahakan kalau meninggal dikubur. Ya. Kalau nggak ngerti lain cerita ya. Tuhan itu maha dahsyat, maha tahu. Nah, dikatakan dikubur. Oke, nyimpang sedikit nanti kita masih lebih jauh lagi. Neraka ya, coba Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api atau katakanlah neraka ya. Jadi maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, neraka,
dan itulah kematian yang kedua, lautan api, neraka. Perhatikan ayat 15-nya. Perhatikan penting ya, ayat 15-nya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, orang itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi setiap pribadi yang percaya pada Yesus, betapa penting nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Yesus ya. Yesus punya buku ya, katakanlah buku nama-nama buku kehidupan. Ya, isi saya selalu doa pagi ya. Nama si A, si B, catat si A, si B, catetin, terus doa. Berdoa ya. Makanya ulang tahun siapa tahu. Saya juga demikian, ulang tahun perkawinan saya catat, nggak semua nempel di otak, nggak semua ya. Catetin, gitu, catetin, terakhir diingetin. Oh iya, di bawah pasti doa, pasti ya. Nah kalau dia ulang tahunnya, saya lihat hari ini ulang tahun siapa. Nah dia Yesus juga ada buku kehidupan anak domba. Siapa yang namanya ada. Oh ini anakku kata Yesus. Oh ini anakku. Ada tulis namanya. Tapi kok bukan anakku ya? Bukan anakku kata Yesus, lain cerita. Ya. Nah kalau mereka ini tertulis dalam kehidupan anak domba. Dan dia itu akan masuk yang satu hidup yang kekal. Ya pada akhir zaman. Nah kalau saudara perhatikan dari ayat dari atas. Coba saudara perhatikan. Saudara perhatikan Wahyu 20. Ya Wahyu 20. Disebut perikopnya hukuman yang terakhir. Perhatikan ayat 11 saya baca ya. Ayat 11. Wahyu 20 ayat 11, hukuman yang terakhir. Lalu aku atau Yohanes melihat suatu tatah putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak temukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Jadi setelah itu akan dihakimi menurut perbuatan. Kapan? Setelah orang mati dibangkitkan. Kapan? Bagi kita yang hidup. Ya. Nah, ini orang mati dibangkitkan. Bagi kita yang hidup bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi Paulus berbicara pada sidang Korintus. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasia Paulus? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kapan diubahnya? Ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi yang mati ini akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan. Yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, ya. Tetapi kita ini yang hidup juga akan diubah dalam tubuh kemuliaan seperti Kristus. Yang paling, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, lihat Yesus saja lah, paling gampang deh. Yesus matinya, dibangkitkannya, bagaimana cara hidup Yesus. Kita ikutin cara Yesus kan, ya. Maka barang siapa ikut aku, dia harus memikul salib, mengikut aku dan menyangkal diri. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kita bukan ikut pendeta, bukan. Pendeta hanya kacung, jongos, urusin anak gua lah kata Tuhan. Urusin gitu ya. Nah pendetanya hanya jongosnya Tuhan. Nah kita ini ikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Kita ikut gaya Kristus, bukan ikut agama. Ikutin Yesus. Nah, gaya Yesus itu contoh teladan yang paling baik. Ya, contoh yang paling teladan yang paling baik. Gak ada lagi. Teladan yang paling sempurna Yesus. Nah, Yesus mengalami kebangkitan, dan dia mengalami kebangkitannya dan dalam tubuh kemuliaan.
Nanti kita lihat bisa makan minum, ya bisa makan roti, bisa gitu ya. Kita lihat dan kebangkitan. Nah, di sini kita lihat yang dibangkitkan. Kapan? Nah, kita yang hidup ini dibangkitkan. Diubah. Coba perhatikan. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Ya, secara jasmani kita warga negara Indonesia, maka kita boleh dengar-dengaran kepada pemerintah. Perhatikan pakai protokol kesehatan, tidak dengar, kita warga surga, kerajaan Indonesia, kerajaan warga Indonesia. Tetapi setelah kita jadi warga kerajaan surga secara rohani, dan dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Perhatikan ayat buat kita, ayat 21-nya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Yesus yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Waktu sangkakala berbunyi. Nah, yang mati ini dibangkitkan. Yang dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan sekali. Tubuh kebangkitan. Kita yang hidup ini dibangkitkan dalam tubuh, kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan dan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya saya khotbahkan ginian. Saya nggak tahu kapan virus corona selesai. Bisa saja 2 tahun, bisa 5 tahun. Nah, kalau saya renungkan firman Tuhan, saya kepada firman Tuhan saya renungin, ya, renungkan firman Tuhan ya tentang waktu zaman Nuh. Berapa lama? Setahun. Ya, setahun. Ya, udah selesai. Habis, ya, setahun. Kalau saya baca ayatnya kelamaan, ya, setahun. Saudara perhatikan dalam kejadian 8, ya, kejadian 8, kejadian 7 dan 8 ya. Perhatikan. Umur Nuh 600 pada bulan kedua, selesai 601 bulan kedua. Nah, kalau kita bicara pada tulah, 10 tulah. Ini baru tulah, katakan kalau itu baru tulah yang kelima. Ya, dalam Mazmur 91 ayat yang, ya, Mazmur 91 ayat 1. Kalau kita tidak mempersiapkan diri hanya puas dengan hal materi kekayaan dunia, salah. Dan kalau saya mengajar saudara hanya perkara dunia, salah. Dunia silakan dapat, kita bekerja dengan baik, yang rajin, tapi jangan sampai terpaku itu. Tapi kita bicara perkara surga. Ingat kan? Kolose 3 ayat 1. Jika engkau mati, ya, di dalam Tuhan, pikirkan perkara yang di surga. Ya, kita di surga dengan baik. Nah, kita penting. Bagaimana surga? Oke, surga ada 3 tingkatan. Selesai ya. Surga ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat yang pertama, supaya sudah jelas. Surga ada 3 tingkatan. Yang pertama, burung-burung di atas, burung-burung udara gitu ya, surga. Yang kedua, surga tingkat pertama. Yang kedua, langit, bintang-bintang, bintang-bintang surga. Yang ketiga, belakang langit biru. Surga. Maka belakang langit biru ada mahkotaku. Jadi lantai ketiga, tingkat yang ketiga belakang langit biru. Yang pertama tempat burung-burung udara, yang ketiga surga, yang kedua tempat bintang-bintang, yang ketiga belakang langit biru. Ada surga. Ya, yuk terakhir ya. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Selesai ya. Sudah habis. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Perhatikan, kita masih dalam doa ya. Sebab aku cemburu pada kamu dengan 12 maksudnya 12. Aku tahu, aku ini Paulus ya. Aku tahu tentang seorang Kristen, jadi dia sendiri. Aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa orang Kristen? Aku ini si Paulus. 14 tahun yang lalu, dia pernah pengalaman 14 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu atau Paulus itu tiba-tiba diangkat ke tingkat berapa? Ketiga dari surga. 3 tingkatan. Aku dia dulu 14 tahun yang lalu. Oh sekarang kadang-kadang orang sombong. Gua setahun yang lalu gitu. Minggu yang lalu kita itu baik, gak masalah ya. Tapi Paulus ini orang nggak sok gitu. Dia ngalamin yang ke surga. 14 tahun yang lalu, ya, 14 tahun yang lalu, ya, dia pernah ke surga, 3 tingkatan. Oh,
bukan ya ke surga. Kita ngerti ke surga ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama tingkat yang pertama itulah buat burung-burung berterbangan katakanlah. Yang kedua bintang-bintang, yang ketiga langit biru. Belakang langit itu saudara. Maka belakang langit biru ada mahkota. Nah itu situ. Ya, saudara sekian Tuhan memberkati kita. Mari saja saudara kita berdiri. Mari saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Kenapa kita harus makan perjamuan suci dan kita memeriksa diri dengan baik. Bukan sembarangan makan perjamuan suci. Untuk memeriksa apa yang kurang dalam diri kita perbaiki. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita didapati oleh Tuhan tidak cacat dan celah. Soal kebangkitan dan hidup yang kekal, bahkan di dalam Tuhan ada kebangkitan. Yesus yang sulung yang pertama bangkit. Orang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Setelah orang mati, dunia orang mati, ada tempat yang menyenangkan, ada tempat yang tidak menyenangkan. Orang kaya di tempat yang menyenangkan, tapi Lazarus di tempat yang menyenangkan di pangkuan Abraham. Satu ketika, akhir zaman, orang mati akan dibangkitkan, kubur-kubur akan dibangkitkan. Mereka yang dalam Tuhan akan dibangkitkan. Mereka yang masih hidup akan diubah dalam tubuh kemuliaan seperti Kristus. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Akan masuk dan langit dan bumi baru. Pada pagi hari saudara renungkan. Dan saya izinkan saudara mari kita berdoa secara pribadi lepas pribadi. Apa yang jadi pergumulan saudara? Apa yang jadi beban saudara? Apanya kerinduan saudara? Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Berdoalah secara pribadi, lepas pribadi. Jangan lihat kiri kanan. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, saudara doa secara pribadi. Katakan apa yang jadi kebutuhan dia, saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Bapa, Engkau lihat anak-anakmu Bapa. Bapa, Engkau lihat tetesan air mata mereka. Bapa, Engkau lihat jeritan hati mereka satu persatu Bapa. Jangan satu pribadi pun Engkau biarkan Bapa. Engkau Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Engkau lihat hati yang tulus. Engkau lihat jeritan hati yang tulus. Engkau tahu anak-anakmu dalam pekerjaan. Lihat pada dunia semakin mencekam dengan virus corona dan ekonomi. Secara manusia tidak mampu Bapa. Hanya Engkau yang sanggup menolong, yang sanggup menyelesaikan. Kalau mereka harus cari nafkah, bukan mengumpulkan kekayaan, tapi mencukupi kebutuhan hidupnya buat anak mantu dan cucunya hidupnya. Dimana sebentar mereka akan bekerja besok, ya berdagang Tuhan. Engkau tahu kebutuhan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Engkau dengar doa mereka Bapa. Bapa, Engkau melihat hati mereka yang tulus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kau sudah memberkati ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau sudah memberkati kami firman.
Beri kemampuan kami untuk mengerti dengan baik. Bapak, ikut Tuhan, tidak sia-sia. Kami mengerti tentang kebangkitan. Kami mengerti tentang hidup yang kekal. Kami mengerti akan penghakiman. Kami tak perlu dihakimi untuk masuk neraka. Tapi kami boleh ada di pangkuan Abraham. Dan lebih pada Tuhan, kalau Engkau harus datang, Engkau akan mengubah hidup kami dan tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Dan kami akan bekerja besok. Kami akan berdagang Tuhan. Berikan hikmat-Mu dari surga. Sehingga kami bisa berdagang menjadi orang yang cerdik, yang pandai. Dengan kepintarannya dari Tuhan. Hikmat Kau berikan buat kami kalau kami bekerja. Jadikan kami Yusuf-Yusuf rohani. Sehingga kami berada dalam rumah usaha majikan kami diberkati karena kami. Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Kau sudah pelihara sekian tahun dalam hidupnya. Engkau tahu kebutuhan hidupnya. Engkau tahu pergumulan satu perkara. Kau burung dan Kau pelihara, Engkau pelihara. Selain panjang umur, berkat-berkat kesehatan Kau berikan. Yang ulang tahun pernikahan juga Kau berkati mereka satu persatu. Hamba tidak nyebut tapi Engkau tahu. Dan sebentar juga kami akan memberi persembahan. Kami memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami mencintai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Melalui berkat yang Kau berikan, kami salurkan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi satu perkara, kami memberi dengan hati yang cinta dalam pada Tuhan. Kami memberi dengan sukarela, teristimewa. Kami mengasihi Tuhan. Dan kami juga boleh memberi kepada Tuhan apa jadi milik-Mu Tuhan. Itulah mengembalikan hak milik-Mu. Dan korban syukur. Dan kami percaya apa kami melakukan dengan hati yang tulus. Tidak motivasi lahir. Tidak motif yang tidak baik. Tapi percaya hati yang tulus. Engkau mengenal firman-Mu berkata, orang menabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Kami terima dengan iman. Kami meyakinkan Tuhan tidak akan tinggalkan hidup kami. Dan sebentar kami juga akan berpisah antar kami dengan selamat. Kembalikan kami pada minggu depan bersama yang tidak hadir pagi atau sore, siang. Kau berkati. Istimewa sebentar siang, season kedua Kau berkati. Dan sore, season yang ketiga Kau juga berkati. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang kita Dia katakan